Jumlah naga di anime Fairy Tail banyak sekali guys, mungkin ribuan atau bahkan jutaan. Nah, tapi dari sekian banyaknya itu hanya puluhan aja yang diketahui. Nah, so dari puluhan tersebut yang mempunyai anak cuma sedikit, paling beberapa doang. Nah, maka dari itu di sini aku akan membahas naga apa aja sih yang mempunyai anak. Apakah naga-naga tersebut sama OP-nya dengan orang tua mereka? Pastinya sih ya. Oh ya, ini juga salah satu requestan dari kalian yang minta aku untuk membahas naga yang mempunyai anak. Tapi ya guys ya, sebagian udah pernah aku bahas sih, bahkan hampir semuanya. Jadi ya, untuk kali ini kayaknya bakal ku bahas secara cepat aja. Ya udah, kalau gitu langsung aja, ini dia para naga yang memiliki anak. Oke, yang pertama Airin Belserion. Untuk karakter satu ini tuh udah pernah ku bahas sih guys, panjang lebar di satu video. So, buat kalian yang mau nonton fullnya, tonton aja video gua yang ini. Nah, untuk kali ini ku bahas secara cepat aja. Airin merupakan Dragon Slayer generasi pertama yang karakteristiknya itu mirip seperti Agnologia. Jadi dia itu bisa berubah menjadi naga dan juga manusia. Nah, untuk background keluarganya, Airin ini yang paling lengkap karena dia memiliki suami dan juga anak yang jelas. Nah, kebanyakan karakter di list ini pasangannya itu kagak jelas. Kalau nggak bapaknya ya emaknya yang nggak jelas. Nah, untuk Airin ini, ia memiliki suami bernama Rum, seorang kesatria dari negeri seberang, dan memiliki anak bernama Erza. Tahu kan Erza? Masa nggak tahu? Airin melahirkan anaknya di tahun 765. Namun sesaat setelah dilahirkan, anaknya ditinggalkan di desa Rosemary karena sang ibu tak sanggup menanggung beban hidupnya. Daripada anaknya kenapa-kenapa, ya mendingan ditinggalin aja, begitu pikirnya. So dengan begitu, Erza tumbuh dan berkembang tanpa mengetahui sosok asli orang tuanya. Sampai suatu ketika, pas di Ak Alvarez, ia baru tahu tuh kalau ibu kandungnya adalah Airin. Namun saat mengetahui, Erzanya biasa aja sih ya, nggak yang heboh kayak gimana. Ya mungkin ini efek karena udah menemukan keluarga baru sih, makanya biasa aja. Berikutnya ada sang dewa naga bulan, Selen. Naga cantik satu ini tuh udah sangat sering kubahas. Jadi kalian cari aja lah ya videonya, banyak kok. Nah, Selen ini mempunyai anak guys, 2 lagi anaknya. Cuma yang satu itu nggak tahu namanya, wujudnya pun nggak ada. Nah, yang diketahui itu adalah Kunogi, sang naga Sword Sand Dragon. Kunogi ini statusnya sudah meninggal, cuma nggak tahu di tahun berapa. Tapi meninggalnya kenapa ada guys dijelasin. Ya walaupun cuma via kata-kata. Nah, jadi Kunogi meninggal karena dibunuh oleh George Raizen, Beatmaster dari Diabolos. Dan setelah modar, mayatnya itu diberikan kepada Suzaku dan kemudian dimakannya. Nah, oleh sebab itu, Suzaku mendapatkan kekuatan Dragon Slayer, yaitu Sword Sand Dragon Slayer Magic. Terus kalau untuk bapaknya, kagak ada guys, nggak pernah dijelasin. Mungkin ada yang mau daftar, mumpung Selen udah janda. Berikutnya Ignel. Ignel ini adalah naga yang keluarganya itu paling lengkap. Dimulai dari ibu, anak, hingga cucu semuanya ada. So, mari deh kita bahas satu-satu. Pertama, sang ayahnya dulu, yaitu Ignel. Ignel adalah raja naga api. Dia adalah naga yang sangat baik. Baiknya itu nggak cuma sesama naga doang, tapi ke manusia juga guys. Nah, hal itu terlihat ketika ia mengasuh seorang anak bernama Natsu. Terus kalau untuk anaknya, ya tahulah ya. Yap, pastinya Ignia, sang dewa naga api. Untuk Ignia ini mungkin bisa kalian tonton video gua yang ini guys. Soalnya disitu udah pernah aku bahas sih, lengkap. Nah, di penjelasan kali ini kayaknya aku bahas secara cepat aja. Ignia adalah kebalikan dari Ignel. Kalau Ignel itu kan naga yang baik ya. Nah, kalau Ignia ini adalah naga yang sombong.
kejam dan memiliki obsesi untuk menjadikan naga sebagai spesies yang dominan. Dan ia juga memiliki obsesi terhadap Natsu yang berkinan untuk melawannya sampai mati. Oh ya, satu lagi guys. Meskipun Ignia anaknya Ignel, sepertinya dia tidak peduli kepada ayahnya. Terlihat ketika ia menertawakan bapaknya ketika bapaknya itu mati saat melawan Agnologia. Nah, Ignia sendiri memiliki anak guys, dan anaknya itu bernama Wade, sang Wam Earth Dragon. Cuma anaknya itu setengah manusia, bukan full naga kayak bapaknya. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena ibunya itu adalah manusia. Oh ya, meskipun setengah naga ya, Wade sendiri cenderung mirip manusia. Oleh sebab itu, dia malu dan menginginkan wujud naga seperti bapaknya. Nah, bak gayung bersambut karena Ignia memiliki tujuan menjadikan naga sebagai makhluk yang dominan, membuat Wade ini senang banget. Akhirnya, aku bisa jadi naga seutuhnya, begitu katanya. Nah, seperti yang diketahui nih, di chapter terbaru manga Misi 100 tahun, keinginan Ignia berhasil tercapai guys. Semua orang terlihat menjadi seekor naga. Namun gak benar-benar jadi naga juga sih ya. Masih kayak setengah-setengah gitu. Kayak mereka manusia, tapi ada tanduk, sisi, dan juga cakarnya. Terus untuk kekuatannya, si Wade ini terlihat menggunakan pedang yang memiliki elemen api. Nah, BTW, kalau aku tengok-tengok ya guys ya, kayaknya Wade ini ada potensi buat tobat sih. Soalnya pas diceramahi Erza, dia agak gimana gitu. Jadi bisa aja kan pindah kubu, apalagi manganya masih berjalan. Oke, satu lagi guys, yaitu ibunya. Ignel memiliki pasangan, cuma nama dan wujudnya itu tidak ada. Paling cuma diceritain doang. Nah, jadi Ignia pernah cerita tuh, kalau naga itu cenderung tak berkeluarga. Begitu pasangannya hamil, ya udah pasangannya itu ditinggalkan. Terus setelah itu, sang betina membesarkan anaknya sendirian tanpa bantuan siapapun. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai naga-naga yang memiliki keluarga dan juga anak. Nah, gimana nih? Dikit banget kan? Ya emang sih, yang memiliki anak itu praktis cuma 3 aja, yaitu Irene, Selene, sama Ignel. Untuk sisanya sih, tahu deh. Mungkin dilahirkan dari langit. Ya, oke lah. Kalau gitu sampai di sini aja pembahasan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, sampai jumpa.